Nah, pada hari ini dimulailah suatu chapter baru dalam perjalanan gitu ya. Kalau kita sering nonton movie gitu di 21, atau kita ada yang sering baca novel, kalau namanya sequel atau chapter itu kan tentu sangat menarik ya. Bukan cuma buat kita yang nyaksiin, tapi kalau kita yang jalanin juga pasti rasanya ada sesuatu intrik experience. Dan saya yakin Mandaya Royal Hospital ini patient experience-nya sangat luar biasa. Jadi teman-teman saya sendiri yang sering bolak-balik berkomunikasi pasien, dokter sekarang di Rumah Sakit Mandaya, wah itu patient experience-nya sangat luar biasa. Dan saya yakin pada hari ini dengan launching Liver Center kita, itu kita akan mendapatkan patient experience yang luar biasa juga, yang kita bisa share ke teman dan keluarga kita. Nah, mungkin secara singkat saya akan memperkenalkan mengenai layanan liver dan pankreas. Tadi Dr. Ben sudah dengan sangat jelas menjelaskan mengenai layanan-layanan liver yang terdapat di Rumah Sakit Mandaya. Oke, jadi saya pada pagi hari ini izinkan saya untuk memberikan sedikit wawasan mengenai organ tubuh kita yang paling penting, yaitu organ hati dan pankreas. Oke, jadi organ hati kita itu merupakan salah satu organ solid atau organ padat yang terbesar di tubuh kita gitu ya. Dan organ hati kita itu memiliki kemampuan regenerasi yang luar biasa. Jadi kita bisa kehilangan sampai 75% dari hati, namun bisa tumbuh kembali seperti asli gitu ya. Nah, jadi kenapa dilakukan, misalnya kalau sudah dilakukan reseksi hati gitu ya, terjadi kerusakan hati, benjolan hati dilakukan oleh reseksi oleh tim bedah digestif, nah itu tetap bisa beregenerasi dengan normal. Nah, fungsi hati sendiri itu ada kurang lebih sekitar 500 fungsi, mulai dari metabolisme protein, karbohidrat, lemak gitu ya, kemudian menetralisir racun dalam tubuh, memproduksi empedu, kemudian membentuk protein, mengatur hormon, menyimpan vitamin. Sehingga kalau terjadi kerusakan, tentu implikasinya sangat banyak, karena hati itu merupakan salah satu organ yang luar biasa penting dalam tubuh kita. Nah, kemudian ada organ yang lain yang merupakan kekhususan di Liver Center Mandaya, jadi yaitu organ pankreas. Pankreas sendiri itu kita sebut merupakan suatu kelenjar ludah perut. Nah, kelenjar ludah perut ini sendiri itu punya fungsi yang namanya fungsi eksokrin dan endokrin, yaitu bukan hanya sekedar menghasilkan enzim pencernaan, tapi juga punya fungsi untuk mengeluarkan hormon seperti insulin dan glukagon. Sehingga kalau terjadi penyakit-penyakit kronik seperti diabetes, itu umumnya terjadi kerusakan pankreas. Nah, ada beberapa, pada pagi hari ini kita akan membahas mengenai beberapa topik gitu ya. Seperti yang tadi sudah disampaikan, salah satu yang paling banyak saat ini adalah perlemakan hati. Namun apakah hanya perlemakan hati yang merupakan gangguan yang paling banyak di Indonesia? Tentu tidak. Tadi sudah disampaikan bahwa virus hepatitis menduduki porsi kurang lebih 7-10%. Kemudian ada yang namanya pengerasan organ hati atau sirosis, kemudian liver cancer, abses hati, dan kanker pankreas. Nah, perlemakan hati sendiri itu saat ini memang cukup banyak. Tadi barusan pada saat sebelum mulai acara ada teman-teman yang datang gitu ya, sempat berkenalan, berkonsultasi, mengatakan bahwa ada fatty liver gitu, perlemakan hati. Nah, fatty liver itu apa sih sebenarnya? Nah, ini adalah organ hati kita yang normal. Organ hati yang normal, tentu kalau ibu-ibu yang sering belanja ke pasar gitu ya, kalau beli hati, beli liver, hati sapi, tentu kan ditekan-tekan dulu, ngelihat dia kenyal apa enggak. Kalau kenyal, tentu kita sebut dia, oh ini bagus nih gitu ya, buat dimakan, dikonsumsi, oke. Tapi kalau sudah terjadi pengerasan, nah itu tentu tidak bagus. Nah, kalau perlemakan hati, itu adalah kondisi liver yang diinfiltrasi atau berisi sel-sel lemak, sehingga terjadi perubahan jaringan pada hati. Jadi bisa terjadi peradangan sampai akhirnya pengerasan. Nah, kondisi hati yang berlemak itu kita sebut kalau terjadi penumpukan lemak di dalam organ hati lebih dari 5%. Jadi tingkat perlemakannya steatosisnya 5%. Nah, sekarang bagaimana kita tahu bahwa organ hati kita itu sudah berlemak atau tidak? Itu ya. Nah, tentu ada beberapa pemeriksaan lanjutan yang bisa kita lakukan gitu ya. Nah, contohnya, jadi seringkali kita di poliklinik mendapatkan
pasien datang konsultasi, dok saya mau check up gitu ya. Terus hal yang paling sederhana yang seorang dokter spesialis penyakit dalam atau dokter konsultan hepatologi bisa lakukan adalah dengan melakukan USG abdomen secara bedside gitu ya. Nah, pada saat melakukan USG abdomen kita seringkali mendapatkan kondisi perlemakan hati. Nah, perlemakan hati ini adalah di mana pada saat kita melihat organ hati, itu organ hatinya lebih terang, lebih putih daripada organ pembandingnya. Nah, dalam hal ini adalah ginjal gitu ya. Nah, jadi kalau kita ketemukan situasi seperti ini, itu bisa kita kategorikan masuk ke perlemakan hati. Nah, sekarang bagaimana secara kuantitatif atau secara sempurna kita bisa tahu, oh ini saya perlemakan hatinya sekian persen. Tadi dokter katakan tingkat perlemakan hati itu kalau tingkat steatosisnya di atas 5%. Nah, tentu ada beberapa pemeriksaan lanjutan yang bisa kita lakukan. Salah satunya pemeriksaan yang sudah bisa dilakukan di Rumah Sakit Mandaya, yaitu liver elastografi. Nah, pemeriksaan itu bisa menunjukkan berapa kadar pengerasan hati, berapa kadar jumlah steatosis atau perlemakan yang ada di dalam hati kita. Nah, ini seringkali kita temukan pada saat pasien-pasien kontrol ke poli penyakit dalam gitu ya. Nah, fatty liver ini sendiri banyak sekali terjadi di kota besar. Jadi selama ini kita mungkin sering konsumsi makanan-makanan fast food, cepat saji gitu ya. Akses kita untuk mendapatkan makanan-makanan yang enak itu hanya dengan segenggam jari aja gitu ya. Jadi pesan-pesan online gitu udah bisa dapat 30 menit udah dapat di depan rumah gitu. Udah denger bel aja. Kalau dulu mesti antri susah. Jadi memang banyak sekali di kota besar. Nah, perlemakan hati ini sendiri, ini ada beberapa penyebab gitu ya. Nah, kalau kita sebut perlemakan hati, tidak semuanya disebabkan oleh konsumsi makanan berlemak. Jadi bisa dibedakan menjadi dua jenis. Yang pertama itu adalah penyakit perlemakan hati alkoholik. Yang kedua adalah penyakit perlemakan hati non-alkoholik atau non-alkoholik fatty liver disease. Nah, untuk kita di negara Indonesia yang merupakan negara timur di mana mayoritas penduduknya beragama Muslim, memang tentu kita jarang sekali mendapatkan penyakit hati alkoholik. Kalau di Eropa gitu ya, seperti mungkin dulu Dr. Ben berpendidikan di sana gitu ya, mungkin seringkali mendapatkan alcoholic fatty liver disease. Orang hampir setiap hari konsumsi alkohol gitu ya. Nah, apa bedanya alcoholic fatty liver disease dengan non-alcoholic fatty liver disease? Tentu kalau alcoholic fatty liver disease pada saat jaringan hatinya dipotong, kita bisa mendapatkan, oh ini hatinya banyak lemaknya gitu ya. Nah, bedanya dengan non-alcoholic fatty liver disease, pada saat diwawancara, di anamnesis, pasien tidak ada riwayat konsumsi alkohol atau cuman ya paling sebulan cuman sekali gitu ya. Nah, namun ternyata pasiennya obes, ada riwayat diabetes, terus kemudian kolesterolnya tinggi. Nah, itu kita bisa kategorikan ke non-alcoholic fatty liver disease. Nah, ini adalah satu studi di Asia gitu ya, untuk persentase seberapa besar. Studi lama mengatakan di Indonesia kurang lebih 51% gitu ya, namun sangat bervariasi angkanya. Di perkotaan itu sekitar 30-50%. Dan beberapa negara di Asia Timur juga kita perhatikan gitu ya. Jadi bisa mencapai 30-40%. Nah, untuk populasi yang aktivitas fisiknya banyak, kita lihat di Jepang, itu hanya sekitar 22%. Jadi pengaruh aktivitas fisik ternyata memang sangat penting dalam mencegah terjadinya perlemakan hati. Nah, kondisi apa saja sih yang seringkali berkaitan? Nah, mungkin kita bisa cross-check nih ke diri kita masing-masing gitu ya. Nah, bisa pertama ketidaknyamanan pada perut kanan atas, lingkar pinggang. Nah, hati-hati buat kita, kalau yang pria lebih dari 90 cm, wanita lebih dari 80 cm, ada diabetes, prediabetes, hipertensi, kadar trigliserid tinggi atau HDL rendah, atau alkoholik. Nah, ini semua bisa indikasi bahwa kita kemungkinan bisa menderita suatu perlemakan hati. Nah, hal ini tadi sudah disampaikan sebelumnya mengenai spektrum perjalanan penyakit hati, terutama pada fatty liver gitu ya. Jadi untuk liver yang sehat, jika dalam kondisi normal mengkonsumsi makanan berlemak dalam jumlah banyak, maka tentu akan terjadi akumulasi atau penumpukan sel lemak di dalam organ hati yang sangat padat. Nah, awalnya akan dijumpai
penumpukan sel lemak, bisa kita lihat di sini. Jadi sel lemaknya masuk. Seringkali pasien bertanya kepada saya, dok saya fatty liver, berarti liver saya dibungkus sama lemak ya gitu. Saya katakan bahwa tidak sepenuhnya tepat. Jadi yang terjadi adalah di dalam organ hati masuk sel-sel lemak sehingga sel lemaknya infiltrasi atau masuk ke dalam sel hati sehingga terjadi akan kerusakan lebih lanjut. Terjadi pecah atau kerusakan sel hati sehingga akan memicu yang namanya steatohepatitis atau peningkatan SGOT-SGPT. Jadi tidak selalu fatty liver diawali dengan SGOT-SGPT tinggi. Seringkali kita berpendapat bahwa kalau SGOT-SGPT tinggi berarti baru saya ada fatty liver. Nah itu sebenarnya sudah ada tahap lanjutan dari fatty liver yang kita sebut sebagai steatohepatitis. Pemeriksaan pertama untuk mendeteksi fatty liver adalah dengan melakukan USG abdomen atau liver elastografi. Nah, di situ bisa kita lihat jaringan hati yang lebih putih atau lebih terang daripada organ pembandingnya itu sudah menunjukkan indikasi fatty liver. Nah, jika terjadi peningkatan SGOT-SGPT, maka itu akan terjadi proses lanjutan yang kita sebut sebagai steatohepatitis. Nah, untuk dua kondisi ini masih reversible, artinya masih bisa balik ke normal. Nah, namun kalau sudah terjadi tahap lanjutan pengerasan hati, itu sudah tidak bisa balik lagi dan akhirnya akan terjadi liver cancer gitu ya. Jadi organ hati yang makin lama makin memadat, kaku gitu ya. Nah akhirnya kekakuan itu akan berkembang menjadi nodul yang awalnya hanya 1 mm tumbuh menjadi 2 mm, akhirnya makin membesar sampai akhirnya mengalahkan pasien itu sendiri atau bisa terjadi kematian akibat kanker hati. Nah, kemudian berikutnya kita akan bicara mengenai virus hepatitis. Kalau tadi kita sudah bicara banyak sekali mengenai perlemakan hati. Nah, negara kita di Indonesia saat ini memang masih berhadapan dengan virus hepatitis. Nah, apa sih yang dimaksud dengan hepatitis? Jadi, hepatitis itu sendiri itu virus itu umumnya penyebabnya adalah infeksi virus. Jadi, mikroorganisme kita tahu ada bakteri, ada virus, ada parasit. Nah, jadi untuk hepatitis ini disebabkan oleh virus hepatitis. Hepar itu bahasa latinnya untuk hati, gitu ya. Jadi hati dalam hal ini adalah liver. Jadi seringkali kita suka salah kaprah gitu ya. Hati berarti heart gitu ya. Heart kalau di istilah kedokteran jantung. Kalau di istilah untuk bidang kita liver yang ditunjukkan adalah hati. Hati itu lokasinya di perut sebelah kanan atas gitu ya. Jadi yang dimaksudkan dengan peradangan hati adalah peradangan pada organ solid yang letaknya di perut sebelah kanan atas. Nah, itis adalah suatu peradangan. Nah, peradangan hati bisa disebabkan oleh berbagai virus hepatitis, yaitu virus hepatitis A, B, C, D, dan E. Namun tidak semua virus hepatitis ini berkembang menjadi kronik. Jadi hanya ada beberapa macam virus aja yang bisa berkembang menjadi kronik, yaitu virus hepatitis B, C, dan D. Untuk hepatitis A, mungkin diantara kita pernah terpapar virus hepatitis A, pasti kita jadi kuning gitu ya, terus kemudian mengalami mual muntah, terus 2 minggu diobati sembuh. Nah itu adalah suatu indikasi virus hepatitis A yang umumnya self-limited atau dapat sembuh sendiri. Nah ini adalah hepatitis A, jadi virusnya memasuki tubuh kita melalui jalur makanan yang kurang higienis gitu ya. Nah terinfeksi akibatnya muncul gejala. Umumnya akibat kontaminasi makanan kalau hepatitis A. Nah seringkali dapat dijumpai pada usia dewasa, pada anak seringkali tidak bergejala karena sistem imunnya masih belum sanggup mengenali virusnya, sehingga gejala-gejala yang muncul seperti kuning, demam itu tidak banyak dijumpai. Nah, pada dewasa itu seringkali muncul infeksi hepatitis A. Nah, kemudian kita bahas pada infeksi hepatitis lain yaitu infeksi hepatitis B. Hepatitis B menular melalui kontaminasi cairan tubuh. Jadi bisa melalui darah, kemudian juga bisa menular melalui cairan tubuh. Gejala hepatitis B akut umumnya bisa saja tidak bergejala. Nah, untuk hepatitis kronis itu bisa tidak bergejala. Nah, untuk hepatitis kronik sendiri umumnya manifestasinya jika sudah terjadi gejala itu seperti fenomena gunung es. Jadi kadang-kadang pada saat
fase awal tidak menunjukkan keluhan apa-apa, mungkin dianggap karier gitu ya, tidak melakukan pemeriksaan secara rutin, ternyata berkembang menjadi infeksi kronik. 90% pada anak-anak itu bisa terjadi infeksi akut, apalagi pada anak yang belum pernah mendapatkan vaksinasi hepatitis B sebelumnya. Nah, kurang dari 5% itu bisa terjadi pada dewasa. Nah, pada anak sendiri jika tidak mendapatkan vaksinasi dengan cukup, maka akan berkembang menjadi infeksi kronik. Nah, pada infeksi kronik ini sendiri, sebagian kecil 5-10% bisa berkembang menjadi liver cancer atau kanker hati tanpa melalui jalur sirosis. 30%-nya akan berkembang menjadi sirosis atau pengerasan hati, di mana pengerasan hati dalam 5 tahun itu 23%-nya bisa berkembang menjadi gangguan gagal hati. Nah, untuk sirosis sendiri itu bisa berakibat pada kematian, kemudian sirosis sendiri juga bisa berkembang menjadi kanker hati, di mana kanker hati pada akhirnya akan membutuhkan transplantasi hati atau sampai ke kematian. Nah, untuk hepatitis C sendiri itu memang cukup erat kaitannya dengan hepatitis B. Jadi jalur penularannya umumnya adalah melalui kontak langsung dengan cairan tubuh penderita. Jadi seringkali dijumpai pada penggunaan jarum bersama. Contohnya pada penggunaan tato yang tidak steril, kemudian juga pada penggunaan jarum suntik, misalnya penggunaan obat-obatan terlarang. Pada kondisi akut, gejalanya mirip seperti hepatitis akut. Pada kondisi kronik bisa saja tidak bergejala. Nah, ini semua adalah tahapan infeksi hepatitis C. Jadi menyerupai hepatitis B, namun pada hepatitis C umumnya memang lebih berbahaya. Pada hepatitis C, sebagian besar kasus akut akan menjadi kronik. Nah, sebagiannya akan berkembang menjadi pengerasan hati, sirosis, yang akhirnya akan berlanjut pada kanker hati. Namun jangan khawatir, untuk infeksi hepatitis C saat ini itu sudah ada obatnya. Nah, untuk infeksi hepatitis C dengan pengobatan 3-6 bulan dengan menggunakan obat antivirus, kita bisa mendapatkan angka kesembuhan kurang lebih 95%. Kalau di masa lalu, 10 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu, mungkin di antara tetangga, keluarga, kerabat kita gitu ya, ada yang menderita infeksi hepatitis C, wah pengobatannya udah mahal, disuntik pula setiap minggu gitu ya, sampai kadang harus menghabiskan tentu biaya yang cukup besar. Angka kesembuhannya hanya 50-60%. Nah, namun dalam 5-6 tahun terakhir, perkembangan ilmu kedokteran apalagi untuk penanganan infeksi hepatitis virus sudah sangat maju sehingga hepatitis C saat ini sudah bisa disembuhkan. Nah, tentu gangguan hati itu sangat bergantung dari derajat kerusakan hati. Kalau pada kondisi hepatitis kronik yang masih awal, itu bisa saja tidak bergejala. Nah, namun kalau sudah dijumpai gejala gitu ya, seperti mual, perut pegal, nafsu makan kurang, nyeri perut kanan atas, penurunan berat badan, lemas pada tubuh, tubuh kuning, atau bahkan sampai delirium atau kebingungan, nah itu kita sudah masuk pada kondisi tahap lanjutan. Nah, gangguan hati ini sendiri sebenarnya seperti kita sebutnya fenomena gunung es gitu ya. Jadi awal mungkin dia seperti ombak yang tenang, tiba-tiba dia bisa nge-surface gitu ya. Jadi bisa tiba-tiba jadi berat. Saya ketemu tetangga kemarin minggu lalu masih sehat-sehat aja, kok tiba-tiba jadi kuning, jadi perutnya sakit, perutnya buncit dan sebagainya. Nah, itu ternyata tahap lanjutan dari hepatitis. Nah, sehingga kita semua harus waspada kalau memang kita sudah ada infeksi hepatitis kronik gitu ya, hepatitis B, hepatitis C, wajib untuk dilakukan screening secara berkala gitu. Jadi tidak boleh hanya didiamkan saja. Oh, dokter bilang waktu saya check up tahun lalu hepatitisnya tidur kok dok gitu, jadi nggak perlu diapa-apakan. Nah, perlu kita ketahui bahwa virus itu tidak selamanya tidur. Jadi ada saatnya dia nge-surface gitu ya, pada saat dia bangun itu akan menimbulkan masalah yang sangat berat buat kita gitu ya. Jadi kalau dulu ada guru saya kasih perumpamaan, kalau misalnya ada bocor di rumah kecil gitu ya, kita segera tangani cepat beres. Tapi kalau satu plafon sampai rusak,
sampai rubuh gitu ya, tentu biaya yang kita keluarkan untuk membereskan kerusakan itu jauh lebih tinggi. Nah, itu sebabnya kita perlu screening. Tadi ada screening basic, ada screening advance. Kalau misalnya nggak ada keluhan apa-apa, screening basic. Kalau udah kontrol ke dokter, pernah dibilang ada hepatitis B, ada hepatitis C, ada nodul hati, benjolan, screening advance gitu ya. Nah, jadi pertama tak terdeteksi tanpa gejala, namun ternyata yang hanya fenomena gunung es aja. Jadi hanya sedikit aja di atas, tapi ternyata masalahnya di bawah sangat luar biasa besar gitu. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai sirosis atau pengerasan hati. Nah, sirosis ini kalau sudah terkena, nah tentu dia sifatnya sudah irreversible atau sulit untuk disembuhkan karena sudah terjadi pengerasan hati lebih lanjut. Nah, gejalanya antara lain bisa ensefalopati, linglung gitu ya. Terus umumnya masa ototnya jadi susut, loh kok jadi mengurus gitu ya. Sebelumnya berat badannya bagus, badannya gagah gitu. Terus tiba-tiba 6 bulan kemudian ketemu kok badannya makin susut, orangnya kuning, perutnya buncit gitu ya. Nah, itu gejala-gejala sirosis hati atau pengerasan hati. Nah, untuk kondisi hati sendiri tentu pengerasan hati ini bisa disebabkan oleh berbagai macam penyebab. Seperti yang tadi sudah disampaikan, ada perlemakan hati, ada juga virus hepatitis. Ini semua kalau tidak diatasi dari dini tentu akan berkembang menjadi pengerasan hati. Pengerasan hati akan berkomplikasi. Pengerasan hatinya sendiri bisa menimbulkan komplikasi seperti varises esophagus, muntah darah, ensefalopati atau linglung. Terus kemudian bisa terjadi gangguan ginjal yang kita sebut sebagai hepatorenal syndrome, bahkan berkembang menjadi kanker hati. Nah, salah satu komplikasi sirosis hati itu adalah varises esophagus atau pecah varises. Pecah varises seringkali memicu orang sampai akhirnya muntah darah. Nah, di Mandaya sendiri, Mandaya Royal Hospital, umumnya kita melakukan prosedur yang namanya ligasi varises. Jadi kalau dijumpai ada sirosis hati yang sudah ada pelebaran pembuluh darah, kita melakukan pengikatan untuk varises ini sehingga bisa dihentikan proses pelebaran pembuluh darah yang terjadi pada kerongkongan. Nah, kemudian juga kita akan membahas mengenai kanker hati. Kanker hati ini sendiri adalah pertumbuhan sel abnormal di organ hati. Nah, segala pertumbuhan abnormal itu kita sebut sebagai tumor. Tumor dibedakan menjadi dua hal, yaitu yang satu tumor jinak, yang kedua tumor ganas, gitu ya. Tumor jinak tentu kalau dia tumbuh, dia akan ada batasan tumbuhnya. Pada satu titik, tumor itu dia tidak akan tumbuh lagi. Jadi misalnya contoh, hanya 1 cm, ya sudah dia tumbuhnya hanya sampai sebatas itu aja. Dan kadang tumor jinak tidak akan menginvasi lebih lanjut. Yang kedua ada tumor ganas. Selnya akan membelah terus-menerus gitu ya, kemudian berkembang terus-menerus seperti yang tadi dibilang. Dari 1 mili berkembang jadi 2 mili, kemudian jadi 5 mili, akhirnya berjadi 2 cm, akhirnya menyebar ke pembuluh darah, terus masuk ke organ lain dan akhirnya mengalahkan pasien itu sendiri gitu ya. Nah, itu yang disebut sebagai kanker hati. Bisa juga merupakan penyebaran dari organ lain. Jadi kankernya di usus besar, nyebarnya ke organ hati. Kenapa? Karena organ hati kita itu merupakan tempat distribusi utama dari aliran darah di berbagai organ tubuh kita. Dari usus besar, dari usus halus gitu ya, semuanya akan bermuara ke hati. Nah, untuk jenis kanker hati sendiri, mungkin kita perlu pelajari bahwa tidak semua kanker hati itu disebabkan oleh kelainan pada organ sel hatinya. Tapi di organ hati kita itu ada namanya sel hati, ada namanya sel bilier, kemudian ada namanya sel makrofag dan sebagainya. Nah, dari organ hati kita itu 82% kalau terjadi keganasan, kanker, memang sebagian besar adalah di sel hatinya. Namun masih ada sebagian kecil yang penyebabnya disebabkan oleh selnya dari sel bilier atau intrahepatik cholangiokarsinoma. Gejalanya bisa serupa dengan pengerasan hati, sirosis hati. Saat ini untuk populasi pria, organ hati ini menduduki peringkat ketiga sebagai penyebab kanker terbesar di dunia. Kalau pada kedua
gender itu saat ini merupakan penyebab nomor 5 di dunia gitu ya. Nah, kita seringkali kalau dapat pasien-pasien dengan kanker hati itu umumnya udah dalam kondisi yang sangat lanjut gitu ya, sehingga pada saat mendapatkan dalam kondisi yang lanjut tentu pilihan terapi kita menjadi sangat terbatas. Nah, ini adalah penyebab kanker hati dari satu registri di Rumah Sakit Umum Pusat. Memang dijumpai bahwa populasi hepatitis B masih cukup banyak. Nah, namun jangan lupa bahwa perlemakan hati saat ini sudah mulai menduduki peringkat yang nomor 2 terbanyak sesudah hepatitis B sebagai penyebab kanker hati. Nah, ini salah satu studi, ternyata memang dikatakan bahwa fatty liver ini makin lama semakin banyak, bahkan sampai 50% penyebab kanker hati di salah satu negara di Eropa gitu ya. Jadi memang fatty liver ini kita harus waspadai bersama. Semakin maju negara kita, tentu tingkat ekonominya semakin baik, kita juga otomatis status gizinya lebih baik, sehingga tingkat diabetes, obesitas itu juga semakin berlebih, fatty liver juga makin banyak. Akibatnya kanker hatinya juga bisa semakin tinggi. Nah, uniknya tidak semua gangguan kanker hati selalu melalui jalur pengerasan. Ada kalanya pada kasus perlemakan hati tertentu sampai hepatitis B tertentu itu juga bisa tidak melalui jalur sirosis atau pengerasan hati, tapi bisa berkembang menjadi kanker hati. Itu disebabkan karena gangguan pada tingkat seluler gitu ya untuk fatty liver dan hepatitis B. Nah, kemudian kita juga di Rumah Sakit Mandaya Royal Hospital kita dapat melakukan penanganan pada kasus abses hati atau infeksi pada hati. Umumnya terjadi penumpukan bakteri, jamur, nanah gitu ya yang ada di organ hati. Kita bisa melakukan drainase secara perkutan maupun drainase secara operatif gitu ya untuk kasus-kasus abses hati atau pernanahan pada hati. Nah, yang tidak kalah penting tentu adalah kanker pankreas. Sampai saat ini di bidang kami, di bidang gastrohepatologi masih merupakan suatu momok kalau kita menjumpai kanker pankreas. Dari studi besar Globokan tahun 2022, itu studi multinasional di mana oleh International Agency of Research Cancer itu dikatakan bahwa kalau ketemu 10 pasien kanker pankreas, rata-rata 10 diantaranya memang akan dijumpai kematian pada akhirnya. Jadi tingkat mortalitas untuk kanker pankreas sampai saat ini masih sangat tinggi, dan kalau dijumpai pada tahap yang sangat dini, sangat awal, itu penanganannya menjadi bisa lebih banyak, bahkan pasiennya bisa sembuh sempurna. Nah, umumnya pada kanker pankreas itu gejala yang dirasakan bisa nyeri perut bagian atas, tiba-tiba sebelumnya tidak ada gangguan gula darah, tiba-tiba berkembang jadi diabetes gitu ya, kehilangan berat badan yang tidak bisa dijelaskan, penurunan nafsu makan, kelelahan yang berlebihan, penyakit kuning, mual muntah, dan perubahan pada konsistensi tinja. Nah, tentu kita di Mandaya Hospital juga dapat melakukan penanganan baik itu secara kuratif maupun paliatif untuk kasus kanker pankreas. Secara kuratif kita bisa melakukan teknik yang namanya operasi Whipple, di mana dilakukan reseksi atau operasi pada organ pankreas yang sudah mengalami kanker, tentu dengan catatan tidak terjadi penyebaran lebih lanjut pada organ lain. Dan kita juga bisa melakukan penanganan secara paliatif. Pada kasus kanker pankreas sudah ada kuning, kemudian ada nodul di hati, benjolan di hati dan pankreas. Kita bisa melakukan pemasangan stent dengan jalur ERCP maupun EUS. Demikian yang dapat saya saripatikan dari layanan Mandaya Liver Cancer kita pada pagi hari ini. Saya rasa ini merupakan salah satu langkah awal buat kita memulai suatu chapter baru untuk meningkatkan kualitas hidup pasien-pasien liver kita bersama-sama. Oke, terima kasih.